Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sapargunadi Sinaga. Saya dari kelas Teknik Elektro A, Stambul 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan proyek dasar kendali yang diberikan oleh dosen pengampu kita, yaitu Bapak Asari. Nah, di sini saya akan menjelaskan proyek dasar kendali saya, yaitu yang pertama ketentuannya itu di sini kami mendesain model pengendalian dengan pengendali untuk sistem di bawah ini. Yang pertama, ketentuannya itu buatkan diagram blok dan model matematisnya. Lalu yang kedua, nah model matematisnya ini yaitu itulah persamaan transfer function atau plane yang kita dapatkan dari jurnal referensi kita. Lalu yang kedua yaitu menentukan pengendali yang paling sesuai. Bebas kita memilih pengendali apa, pengendali P, atau pengendali I, atau pengendali PI, atau pengendali PD, ataupun pengendali PID. Lalu yang ketiga ditentukan yaitu minimal ada satu feedback di dalam diagram blok tersebut. Lalu yang keempat, buatkan program dalam MATLAB atau disimulasikan di Simulink. Lalu yang kelima, buatkan laporan akhir proyek dalam bentuk paper atau jurnal. Lalu yang terakhir yaitu presentasikan dalam video. Nah, di sini ada beberapa materi, ada 7 materi. Nah, saya mendapatkan materi yang ketiga yaitu materi lift. Nah, di sini ada tiga ketentuan dalam lift tersebut, yaitu yang pertama bergerak ke atas satu lantai dengan beban 150 kg, yang kedua bergerak ke atas dua lantai dengan beban 100 kg, lalu yang ketiga bergerak ke bawah dua lantai dengan beban 100 kg. Nah, setelah saya mengetahui materinya, kita masuk ke referensi jurnal untuk mendapatkan model matematisnya. Nah, di sini saya mencari referensi jurnal saya, yaitu saya mendapatkan referensi jurnalnya yaitu kontrol kecepatan motor pada prototipe lift barang berdasarkan berat beban menggunakan metode PID. Nah, jurnal ini telah diupload atau diupload atau telah pada bulan Juli 2024. Nah, di sini saya diterbitkan pada 31 Juli 2024. Nah, berarti jurnal ini memang betul-betul sudah terbit. Nah, setelah saya mendapatkan jurnal referensi, mari kita berfokus kepada transfer function yang diberikan pada jurnal ini. Nah, transfer function yang ada pada jurnal ini yaitu ada ini yaitu nilainya 0,07642 per S kuadrat ditambah 0,7747 S ditambah 0,1812. Nah, setelah kita mendapatkan transfer function-nya, lalu kita merangkai ke dalam MATLAB atau Simulink-nya. Nah, inilah rangkaian yang sudah saya buat di Simulink-nya. Nah, di sini ada step, yaitu ini untuk memberikan nilai inputnya yang sesuai ketentuannya tadi, yaitu bergerak 0 ke atas satu lantai. Nah, di sini ada batas lantai, ini batas lantainya untuk agar tidak terjadi kesalahan pada pemberian stepnya. Di sini ada error. Error ini didapat setelah ada feedbacknya. Lalu di sini ada kontrol P, kontrol I, pengendali I, dan pengendali D. Inilah pengendali PID-nya. Lalu tiap-tiap pengendali tersebut disatukan di dalam sum. Ini menjumlahkan dari ketiga pengendali tersebut. Inilah pengontrol PID-nya. Nah,
Nilai pengontrol PID-nya dapat kita lihat di sini ada 8,870 sekian dan P itu untuk KP-nya, untuk nilai KI-nya 0,652941176 sekian, lalu nilai KD-nya saya dapat 16,1399999. Nah, mengapa saya mendapatkan nilai tersebut? Saya mencoba menggunakan yaitu saya menggunakan sistem metode Ziegler-Nichols untuk mendapatkan untuk mendapatkan pengontrol PID-nya, di mana di sini metodenya itu yaitu pertama kita membuat rangkaian terbuka seperti ini. Inilah namanya rangkaian terbuka. Jika dia tertutup, ini ada namanya feedback, itulah tertutup. Ini rangkaian terbuka. Kita hanya menggunakan planknya saja. Nah, kita kita mencobanya menggunakannya nilai stepnya 0, 1. Itu referensi stepnya. Lalu kita dapat melihat grafiknya terlebih dahulu. Nah, di sini di grafiknya dapat kita lihat grafiknya. Nah, metode Ziegler-Nichols itu dia menggunakan rumus sebentar, teman-teman, saya membuka jurnal saya. Nah, metode Ziegler-Nichols tersebut di sini, nah ini dia metode Ziegler-Nichols yang pertama yaitu, nah dia menggunakan gambar rangkaian terbuka. Lalu kita menentukan parameter L dan T-nya. Kita menentukan parameter L dan T dari gambar hasil skop rangkaian tersebut, rangkaian terbuka tersebut. Nah, dapat kita lihat di sini, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu rangkaian L dan T-nya. Di sini rangkaian bukan parameter L dan T-nya. Nah, dapat kita lihat di sini T dan L. Nah, T itu kalau kita lihat dari grafik T-nya itu T-nya itu jeda waktu sebelum grafik tersebut naik. Itulah untuk T-nya. Lalu L itu yaitu jeda untuk waktunya sebelum mencapai steady state. Dapat kita lihat ini dimulai dari sini sampai ke sini. Itulah mencapai sebelum steady state. Nah, saya mendapatkan nilai L dan T-nya tadi yaitu 1,7 detik. Untuk L-nya itu untuk jeda waktu sebelum dia naik. Lalu T-nya itu 6,9 detik. Itulah waktu untuk sebelum dia steady state. Nah, ini ada rumus untuk mendapatkan parameter PID-nya metode Ziegler-Nichols, di mana KP itu rumusnya 1,2 dikali T per L. Nah, pembagian dari T dan L ini. Lalu KI itu yaitu KP dibagi TI. Di mana TI tersebut 2 dikali L, 2 dikali L ini. Lalu KD-nya itu KP dikali TD. Di mana TD-nya itu 0,5 dikali L. Nah, setelah saya mendapatkan nilai KP-nya itu yaitu 4,8705 menggunakan metode Ziegler-Nichols 4,27 sekian. Lalu KI-nya itu 0,352429411176 sekian. Lalu KD-nya itu 4,13999 dan sekian. Nah,
Setelah saya mendapatkan nilai KP, KI dan KD-nya, saya dengan menggunakan rumus Ziegler-Nichols tadi, saya menggunakan fine tuning. Mengapa saya menggunakan fine tuning? Karena kita harus menggunakan fine tuning juga untuk memperbaikinya. Di mana fine tuning itu yaitu nilai KP tadi saya membuat nilainya 2 kali. Nah, saya dapatkan itu nilainya segini 8,8705 88 sekian. Lalu KI-nya itu kalau fine tuning itu dia menaikkan sedikit saja nilainya. Saya menaikkannya itu dari 0,3 menjadi 0,5. Lalu nilai KD-nya itu dengan menggunakan fine tuning, yaitu dia 4 kali dari nilai yang didapat Ziegler-Nichols tersebut, yaitu 4 dikali 4 yaitu 16. Nah, inilah nilai-nilai parameter yang saya dapatkan menggunakan Ziegler-Nichols, lalu kita fine tuningkan. Lalu nilai yang kita dapat itu kita implementasikan pada PID dalam sistem close loop. Nah, inilah dalam sistem closed loop, dapat kita lihat inilah dalam sistem closed loop, ini rangkaian terbuka. Nah, dapat kita lihat, nah bahwasanya nilainya itu sama. Nah, tadi 8, sekian. Nah, dengan metode 8,87 sekian. Nah, di sini 8,87 sekian. Kalau untuk KP-nya, nah begitulah untuk mendapatkan nilai pengendali PID, PI, KP, KI, dan KD-nya. Nah, inilah pengendali PID-nya. Nah, output dari ketiga pengendali tersebut saya hubungkan ke motor adjuster. Mengapa saya menghubungkannya ke motor adjuster atau pengalinya? Karena saya menggunakan beban di sini. Kalaupun saya tidak menggunakan beban, saya bisa langsung menghubungkannya ke dalam plan ini atau ke transfer function ini. Nah, karena saya menggunakan beban, nah di sini ada blok untuk bebannya, lalu di sini ada blok gain untuk faktor bebannya. Mengapa saya menggunakan faktor beban? Yaitu ketika saya menggunakan beban penumpang 100, nilai 100 langsung, dia akan nilainya terlalu besar, jadi bukan susah, tapi melainkan waktu untuk dikendalikannya itu cukup lama. Jadi saya membuat faktor bebannya 0,01 agar memperkecil nilai si beban penumpang tersebut. Nah, kedua ini lalu dikalikan ke motor adjuster ini, digabungkan motor adjuster. Lalu output dari motor adjuster ini masuk ke transfer function-nya. Nah, inilah transfer function yang kita dapat dari jurnal ini. Nah, inilah transfer function atau yang ingin kita kendalikan atau sistem dalam disk tersebut. Nah, inilah tadi feedbacknya. Lalu setelah itu outputnya terhubung ke scope. Scope ini terhubung dari dua output, yaitu pertama dari output transfer function, lalu output step. Nah, ada tadi ketentuan yang diminta. Kita langsung masuk ke percobaan pertama, yaitu bergerak ke atas satu lantai dengan beban 150 kg. Nah, kita ubah beban penumpangnya itu 150 kg atau beban benda. Lalu kita ubah dari bergerak satu lantai. Nah, mengapa saya membuat initial value-nya 0? Karena seperti kita ketahui grafik itu dimulai dari 0, lalu final value-nya 1. Nah, ini 0 ke 1 yaitu artinya bergerak satu lantai. Nah, setelah kita masukkan nilai step-nya, kita membuat stop time-nya 100. Mengapa saya membuat stop time 100? Kita mau melihat seberapa lama seberapa lama waktu lift itu naik stop time-nya. Entah keadaan sampai 100, saya membuat referensinya 100. Lalu kita jalankan, lalu kita pencet scope-nya untuk menampilkan hasil grafik yang dalam diagram blok ini setelah dikontrol oleh PID-nya. Nah, dapat kita lihat di dalam grafik ini. Nah, ini terdapat referensinya tadi. Inilah nilai step-nya yang grafik berwarna merah ini.
atau garis berwarna merah ini inilah untuk input step atau inilah yang kita tuju. Nah, seperti kita lihat dalam grafiknya ini terdapat jeda waktu. Inilah jeda waktunya sekitar 1 ataupun 2 detik, 1 detik atau 1,5 detik jedanya untuk masukkan dari nilai input masukkan nilai ketika kita di lift. Nah, kita memencet nilainya, kita pencet lantainya, lantai 1, kan lift itu tidak langsung berjalan, melainkan tutup dulu pintunya. Nah, ini adalah jedanya, lalu dia naik dalam jeda waktu dari 1,5 detik hingga ke 12 detik. Jadi sekitaran 10 kurang lebih 10 detik waktu yang ditempuh untuk mencapai lantai 1 dengan beban 150 kilogram tersebut. Nah, dapat kita lihat di dalam grafik ini bahwasanya dia mencapai dalam saat ini dan steady state. Di sini dia berhenti. Nah, dia tidak berjalan terus, dia berhenti dalam waktu detik ini. Dia menunggu hingga diberikan input yang terbaru lagi. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya pengendali PID tersebut dapat kita pakai untuk mengendalikan suatu sistem plan ini dengan beban yang ada. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam percobaan kedua, yaitu di sini bergerak ke atas 2 lantai dengan beban 100 kilogram. Nah, kita buat bergerak 2 lantai dengan beban 100 kilogram. Tadi inputnya dari 0, lalu kita buat di sini 2 lantai atau bergerak terus 2 lantai, berarti nilai 2, lalu bebannya 100 kilogram. Kita memasukkan bebannya 100, lalu kita mencoba menjalankan codingan tersebut. Nah, setelah codingan tersebut atau diagram tersebut berjalan atau aktif, maka kita klik scope-nya untuk menampilkan bagaimana grafiknya. Nah, dapat kita lihat bahwasannya grafik tersebut steady state. Nah, di sini sama seperti tadi 0 ke 2, 0-nya ini dia ada jeda waktu 0 sampai 1,5. Nah, dari 1,5 hingga ke 30 detik, sekitaran kurang lebih 30 detik untuk mencapai lantai kedua. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya grafik tersebut stabil atau tidak ada terjadi overshoot atau lain-lainnya. Lalu kita masuk ke dalam percobaan ketiga, yaitu bergerak ke bawah 2 lantai dengan beban 100 kilogram. Nah, karena bebannya udah tetap 100 kilogram, maka kita mengubah stepnya saja, yaitu tadi bergerak ke bawah 2 lantai. Jadi kita membuat di sini min 2 karena kita tahu min itu tuh menurun. Nah, setelah kita berikan nilai step inputnya, maka kita runkan. Kita jalankan. Setelah kode diagram bloknya kita jalankan, maka kita dapat mengklik scope-nya untuk melihat hasil grafiknya. Nah, dapat kita lihat di sini 0 ada jeda waktu untuk itulah sama seperti tadi dia butuh waktu untuk berjalan lift tersebut. Nah, lift tersebut turun dapat kita katakan lebih cepat daripada yang sebelumnya naik ke 2 lantai. Mengapa dia lebih cepat? Karena ada namanya gaya gravitasi yang menarik si lift tersebut sehingga membuat liftnya menurun lebih cepat. Nah, kesimpulan yang saya dapat bahwasannya ketiga dari percobaan lift ini
dapat kita gunakan untuk menjalankan nilai PID-nya dapat kita pakai untuk menjalankan sistem plan tersebut. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah maupun kurang enak, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.